Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi merupakan kampus ketiga Poltekkes Kemenkes Padang yang terletak di kota Bukit Tinggi. Terletak di tanah milik negara dan memiliki sertifikat hak pakai dengan luas tanah sebesar 11.387 meter persegi. Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi beralamat di Jalan Adiaksa nomor 1 Belakang Balok dan telah diakreditasi LAM PTKes dengan nilai 344 atau B yang berlaku dari tahun 2015-2020. Sejarah berdirinya Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi dimulai sejak tahun 1946. Dibuka sekolah bidan dengan latar belakang pendidikan SMP, masa pendidikan 3 tahun. Tahun 1969 dibuka sekolah perawat bidan dengan latar belakang pendidikan SMP, masa pendidikan 3 tahun. Tahun 1974 dibuka sekolah perawat lanjutan kebidanan, latar belakang pendidikan sekolah pengatur rawat, masa pendidikan 1 tahun. Tahun 1978 dibuka sekolah perawat kesehatan. Tahun 1984 dibuka program dengan latar belakang pendidikan SMA, masa pendidikan 1 tahun. Tahun 1989 dibuka program pendidikan bidan. Tahun 1998 dibuka Akademi Kebidanan Depkes Bukit Tinggi dengan latar belakang SPK tahun 2002. Akademi Kebidanan bergabung dengan Diploma 3 Kesehatan lainnya menjadi Poltekkes Depkes Padang dengan nama Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Ruang Kepala Prodi terletak di antara pintu masuk setelah gerbang kampus. Ruangan Kaprodi ini selain digunakan sebagai tempat Kaprodi melakukan aktivitas, juga digunakan sebagai tempat menerima tamu dari luar kampus Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah SSIT MBiomed, Ketua Program Studi D3 Kebidanan Bukit Tinggi, Poltekkes Kemenkes Padang. Kampus Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi merupakan satu dari program studi yang ada di Poltekkes Kemenkes Padang. Visi Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi menghasilkan ahli media kebidanan profesional, berdaya saing, handal dalam pelayanan kebidanan komunitas di tingkat nasional dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai moral tahun 2020. Misi pertama, menyelenggarakan pembelajaran berbasis kompetensi bidan, terkini, mandiri, kemampuan bahasa asing, dan teknologi informasi sesuai program pelayanan kebidanan komunitas dengan memperhatikan budaya yang dilandasi nilai-nilai moral. 2. Meningkatkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di bidang kebidanan komunitas. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi masalah kebidanan di komunitas. 4. Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan pihak instansi, pengguna, dan interprofesi dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. 5. Mengelola program studi dengan baik dan melaksanakan prinsip-prinsip penjaminan mutu. Dengan moto, dengan kreatif dan kerjasama yang baik, kita bisa. Ruang pengelola merupakan ruangan yang berfungsi sebagai ruang pengelola berbagai kepentingan terkait kegiatan dan administrasi akademik kampus Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Ruangan ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang berbagai keperluan melakukan aktivitas yang terkait dengan pembelajaran di kampus Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Ruang administrasi umum
berfungsi sebagai ruangan untuk mengelola bagian administrasi kampus Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi, mulai dari bagian administrasi PD Dikti hingga bagian kendalian mutu. Ruang dosen. Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi memiliki 3 ruang dosen yang sudah dilengkapi oleh berbagai fasilitas lengkap. Ruangan ini juga digunakan dosen sebagai tempat kegiatan di luar jam pembelajaran. Untuk menunjang proses pembelajaran, Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi memiliki 6 ruang kelas yang nyaman dan memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang aktivitas kegiatan belajar, diantaranya kursi, meja, papan tulis, LCD proyektor, dan lemari. Selain ruang kelas, fasilitas penunjang lainnya yaitu ruang labor. Ruang labor berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran praktikum dan kegiatan OSCE di kampus Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Labor khusus. Terdapat di dalamnya 3 subruangan yaitu labor KDK, labor KDM, dan ruang instrumen tempat penyimpanan alat labor. Labor patologis dan KB Kespro. Terdapat 4 subruangan yaitu labor KB, labor Kespro, labor kegawat daruratan maternal, labor kegawat daruratan neonatal, labor fisiologis. Terdapat 4 subruangan yaitu labor antenatal care, labor intranatal care, labor postnatal care, dan labor neonatus. Labor gizi, labor komputer, ruang rapat digunakan untuk kebutuhan berbagai kegiatan musyawarah dan rapat yang dilakukan oleh dosen dan staf serta mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Perpustakaan. Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi memiliki 1 perpustakaan yang dilengkapi berbagai buku-buku sumber, terbaru, dan update untuk kebutuhan proses belajar dan mengajar. Selain itu, mahasiswa juga diberi kemudahan dalam proses peminjaman buku. Asrama. Asrama Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi terletak di antara ruang kuliah dan ruang garase transportasi kampus. Memiliki 9 ruang kamar, 1 ruang pertemuan, 1 kamar pembina, dan 6 kamar mandi. Masing-masing kamar memiliki tempat tidur yang nyaman dan dilengkapi dengan beberapa lemari sesuai dengan jumlah mahasiswi. Selain itu, di setiap kamar juga dilengkapi dengan meja dan kursi belajar. Ruang makan. Ruang ini dilengkapi dengan meja, kursi, serta lemari yang telah disusun sesuai dengan jumlah mahasiswi asrama. Ruang alumni berfungsi sebagai tempat sumber informasi bagi alumni untuk mendapatkan berbagai informasi terkait jaringan kerja dan juga sebagai tempat pertemuan alumni dengan pihak kampus. Labor komunitas. Labor komunitas berbasis gender yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan praktikum asuhan kebidanan komunitas. Labor komunitas terletak di sebelah ruang konseling yang dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang praktikum. Dan juga di dalamnya terdapat ruang musyawarah masyarakat kelurahan, ruang tempat pemeriksaan antenatal care, intranatal care, postnatal care, dan BBL, dan juga dilengkapi dengan ruang konseling KB Kespro, serta juga ruangan stimulasi tumbuh kembang bayi dan balita. Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi juga memiliki sarana ibadah yaitu Mushola Ashabab Al-Muslim.
terletak di sebelah gerbang 2 kampus Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Memiliki halaman yang luas dan aktivitas salat berjamaah selalu dilakukan dalam musola dan juga digunakan untuk tempat pengajian bagi dosen, staf, dan mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Lapangan parkir, lapangan olahraga, lapangan upacara, gazebo merupakan fasilitas kampus yang nyaman, bersih, sejuk yang digunakan sebagai pondok diskusi, tempat istirahat, tempat diadakannya bimbingan dan evaluasi bagi dosen, staf, dan mahasiswi. Ruang satpam, toilet, garase mobil, ruang pick-em. Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi memiliki ruang pusat informasi dan konseling mahasiswa yang dinamakan dengan pick-em Samek. Pusat informasi dan konseling mahasiswa merupakan suatu wadah kegiatan oleh dan untuk mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, serta kegiatan penunjang lainnya seperti promosi kesehatan, konseling, penyuluhan, dan lain-lain. Pick-em Samek juga berhasil meraih banyak prestasi pada program Duta Genre. Ruang konseling, Himpunan Mahasiswa Prodi merupakan lembaga organisasi di tingkat program studi sebagai wadah mengembangkan potensi diri mahasiswa. Selain itu juga terdapat banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi. Himpunan Mahasiswa Prodi juga berhasil meraih banyak prestasi di setiap event-event kampus. Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi memiliki ruang unit kesehatan mahasiswa yang dinamakan Ashishifa, yang memberikan pelayanan kesehatan pada mahasiswa yang sakit. Juga dilengkapi dengan fasilitas serta obat-obatan sebagai pertolongan pertama bagi mahasiswa. Aula merupakan fasilitas kampus yang digunakan sebagai tempat diadakannya kegiatan seperti seminar, kuliah umum, kegiatan kemahasiswaan, dan lain-lain. Kondisi aula yang luas, bersih, dan penuh pencahayaan membuat nyaman setiap kegiatan yang dilaksanakan di aula. Penyediaan WiFi di setiap area membuat mahasiswa serta dosen menjadi betah di kampus dan proses pembelajaran lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isi Enriani Ramlan Nurmatias, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukit Tinggi, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada D3 Prodi Kebidanan Kota Bukit Tinggi, yang mana visi misinya tersinergi dengan 10 program pokok PKK. Pelayanan kesehatan dasar masyarakat kita lakukan seperti bina keluarga lansia, bina keluarga remaja, bina keluarga balita. Di Bukit Tinggi ada namanya generasi berencana. Pada Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi membentuk genre remaja ini namanya Pusat Informasi Konseling Remaja Same. Pada PIK-R Same ini diberikan edukasi kesehatan reproduksi remaja serta berslogan tidak menikah di usia anak, tidak melakukan seks menyimpang atau seks bebas, serta tidak mencoba-coba narkoba. PIK-R Same adalah mewakili Kota Bukit Tinggi 2017 pada Duta Genre tingkat Sumatera Barat bahkan nasional. Sekarang Ananda Asri lulusan D3 Prodi Kebidanan Bukit Tinggi telah menjadi Duta Maritim Indonesia. Selamat untuk Prodi D3 Kebidanan Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Adi Putra, Lurah Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur 2003 Balek, Kota Bukit Tinggi. Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Padang merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi formal yang bertujuan melatih dan menciptakan tenaga profesional di bidang kesehatan yang langsung bernaung di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami merupakan salah satu kelurahan yang beruntung dengan adanya program studi kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang yang berdomisili di wilayah Kelurahan Blakang Balok, dan juga sejalan dengan sektor pendidikan yang merupakan salah satu sektor unggulan dari pemerintah Kota Bukit Tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan visi Prodi Kebidanan Bukit Tinggi Poltekkes Kemenkes Padang, yaitu menghasilkan ahli madya kebidanan profesional, berdaya saing, handal dalam pelayanan kebidanan komunitas di tingkat nasional dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai moral. Maka telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kelurahan Blakang Balok dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat, utamanya di bidang kesehatan. Terakhir dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan beberapa komitmen kegiatan yang telah terrealisasi, diantaranya yang pertama kegiatan praktik kebidanan komunitas, yang kedua sosialisasi pemberdayaan perempuan berbasis gender, selanjutnya kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pendampingan dalam kegiatan posyandu balita, posyandu lansia serta posbindu yang ada di kelurahan. Keempat, kegiatan penyuluhan dan kelas ibu hamil, bina keluarga balita, komunitas senam Blakang Balok, serta penyuluhan kesehatan balita di PAUD-PAUD yang ada di kelurahan. Selanjutnya, kegiatan survei, data, dan analisis permasalahan kesehatan di Kelurahan Blakang Balok. Pelaksanaan kegiatan pusat informasi kesehatan reproduksi remaja yang bekerjasama dengan mahasiswi-mahasiswi yang ada di Prodi Kebidanan, serta kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, baik itu dari dosen maupun mahasiswa yang dilaksanakan di kelurahan kita, di Kelurahan Blakang Balok. Kegiatan-kegiatan ini sangat membantu kami, pemerintah kelurahan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan standar hidup, khususnya di bidang kesehatan bagi masyarakat kami di Kelurahan Blakang Balok. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap pihak dan seluruh sivitas akademi Prodi Kebidanan Bukit Tinggi Poltekkes Kemenkes Padang atas komitmen dan kerjasama yang baik yang telah kita laksanakan selama ini, dan semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Serta dalam kesempatan ini kami juga mendoakan semoga Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang dapat terus berkembang dan tumbuh dengan baik, serta dapat menghasilkan lulusan-lulusan unggulan yang mampu berkompetisi baik itu di dalam maupun di luar negeri. Sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.